Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Libra ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2020. Reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, sebelum dimulai aku mau kasih info dikit. Reading Asmara bulan Juli sudah tayang ya. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat nonton, silakan dicek kembali ya videonya sehabis video ini. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck, ada kartu Temperance. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Sagittarius di sini ya. Terus selain itu, kartu Temperance melambangkan energi penyembuhan. Jadi artinya, sebagian besar dari kalian dalam minggu ini mungkin lagi ingin ketenangan, lagi ingin sendirian ya, dengan tujuan untuk menenangkan hati dan pikiran kamu. Dengan kartu ini kalian lagi ceritanya lagi butuh healing, lagi ingin menyelesaikan sebuah masalah ya, mungkin dikarenakan faktor ketidakpastian ataupun sesuatu hal yang membuat kamu terluka hatinya akhir-akhir ini ya, yang membuat kamu merasa kecewa berat. Jadi sini kalian lagi butuh healing, butuh ketenangan untuk menenangkan hati dan pikiran kamu. Terus di bawahnya ada kartu Wheel of Fortune. Jadi artinya dalam begini kalian lagi berusaha keras untuk menciptakan perubahan dalam hidup kamu, perubahan ke arah yang lebih positif lagi. Misalnya mungkin di sini kalian akan menggunakan cara-cara baru untuk memperbaiki situasi di tempat kerja, situasi dalam keuangan, ya, dalam hubungan asmara dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah cara yang baru yang akan kamu gunakan untuk memperbaiki keadaan kamu ke arah yang lebih baik lagi. Perlu untuk lebih pelan dan mendetail dengan kartu Temperance ya. Gunakan perencanaan yang lebih matang dan mendetail ketika ingin memulai hal-hal yang baru nantinya dalam minggu ini. Oke. Terus tema utama kalian untuk minggu ini adalah kartu 3 pedang. Oke, kartu 3 pedang melambangkan rasa frustasi dan kekecewaan. Jadi artinya beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin akan merasa frustasi sekali. Frustasi terhadap seseorang ataupun frustasi dalam menghadapi sebuah masalah ya, misalnya mungkin lagi frustasi ketika menantikan kejelasan dari seseorang ya, frustasi mengenai kondisi pekerjaan di kantor, mengenai kondisi ekonomi keuangan. Bagi yang lain mungkin lagi frustasi dengan apa yang dilakukan oleh pasangan ya dalam minggu ini. Jadi ceritanya ada sebuah faktor ketidakpuasan yang akan terjadi yang nantinya justru akan membuat kamu merasa kecewa berat dan frustasi. Jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar ya. Kalau bisa hadapi semuanya dengan tenang dan relax. Oke, dan jangan lupa dengan kartu Temperance tadi, mungkin di sini kan lagi butuh healing ceritanya, lagi butuh ketenangan dikarenakan ada suatu hal yang mengganggu pikiran kamu ataupun ada suatu hal yang membuat kamu frustasi berat dalam minggu ini ya. Jadi perlu untuk ekstra bersabar. Oke. Terus di sini kita mulai dengan kartu Queen of Cups dan kartu Page of Swords. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Pisces, Scorpio, Cancer, ya. Terus selain itu, dengan kartu Page of Swords, mungkin dalam minggu ini kalian masih menghadapi sebuah keraguan-raguan. Misalnya mungkin lagi meragukan diri sendiri, bisa juga mungkin lagi meragukan seseorang. Meragukan apakah bisa berhasil melewati sebuah masalah apa enggak, misalnya. Bagian lain mungkin lagi meragukan diri, apakah bisa mencapai tujuan tersebut apa enggak. Jadi ada suatu hal yang masih kamu ragukan untuk minggu ini, ya. Jadi perlu untuk lebih semangat dan selalu optimis. Dan dengan kartu Queen of Cups di sebelahnya, mungkin perasaan kamu akan cenderung emosional dan sensitif ketika menghadapi orang lain, ya. Dikarenakan faktor keraguan-raguan yang masih akan timbul dalam minggu ini, ya. Jadi di sini kalian akan cukup emosional ketika menghadapi seseorang, menghadapi keluarga, menghadapi pasangan, teman, dan sebagainya. Jadi perlu untuk berhati-hati dalam berbicara untuk menghindari kesalahpahaman. Soalnya tema utama kalian juga kartunya 3 pedang tadi. Ada suatu hal yang akan membuat kamu merasa frustasi berat untuk minggu ini. Yang nantinya justru akan membuat emosi kamu naik turun ya, cenderung sensitif dan emosional. Mungkin dikarenakan faktor keraguan-raguan yang akan terjadi nantinya dalam minggu ini ya. Jadi perlu untuk berhati-hati. Terus di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles dan kartu 6 tongkat. Dengan kartu 6 tongkat, di sini kalian lagi butuh perhatian ceritanya, ya, perhatian dari seseorang, perhatian dari teman, dari keluarga, dari pasangan dan sebagainya. Sehingga dengan kartu Knight of Pentacles di sebelahnya, mungkin dalam gini kalian akan kembali berhati-hati dalam membuat sebuah rencana untuk menarik perhatian seseorang dalam minggu ini ya. Terus selain itu kartu 6 tongkat juga melambangkan keberhasilan. Jadi artinya di sini kalian lagi butuh keberhasilan yang baru. Keberhasilan dalam apa saja ya, keberhasilan dalam pekerjaan, dalam keuangan, sehingga dengan kartu Knight of Pentacles butuh perencanaan yang lebih mendetail, lebih matang lagi, ya, lebih mendalam
ketika ingin mewujudkan apa yang kamu inginkan, ketika ingin mencapai keberhasilan yang sedang kamu impikan selama ini, ya. Beberapa dari kamu mungkin lagi merasa frustasi ketika menantikan sebuah keberhasilan dalam minggu ini, ya. Jadi perlu untuk lebih tenang dan bersabar, karena segala sesuatu butuh waktu dan proses, ya. Terus di sebelah sini ada kartu 4 cawan dan kartu The Tower. Dengan kartu The Tower, mungkin sebagian dari kalian tiba-tiba akan mengalami sebuah perubahan yang cukup penting yang terjadi secara tiba-tiba tanpa pernah kamu duga sebelumnya, ya, yang nantinya justru akan membuat kamu merasa nggak puas dengan kartu 4 cawan di sebelahnya. Misalnya mungkin tiba-tiba mengalami ketidakpuasan dalam pekerjaan, perubahan di tempat kerja, perubahan dalam hubungan, dan sebagainya, ya. Bagi yang lain, dengan kartu Tower mungkin tiba-tiba kamu akan memahami sesuatu hal. Misalnya mungkin memahami karakter seseorang, memahami kondisi seseorang, dan sebagainya. Akan tetapi pemahaman baru tersebut nantinya akan membuat kamu tidak puas juga dengan kartu 4 cawan. Dan dengan kartu 3 pedang sebagai tema utama, ketidakpuasan tersebut ujung-ujungnya akan membuat kamu merasa frustasi dan kecewa berat untuk minggu ini, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati dan bersabar. Oke? Terus di sebelah sini ada kartu 8 koin dan kartu 9 tongkat. Dengan kartu 9 tongkat mungkin sebagian besar dari kalian masih menantikan sebuah berita yang cukup penting untuk minggu ini. Misalnya mungkin lagi menantikan kejelasan dari seseorang, ya, menantikan berita mengenai pekerjaan dan sebagainya. Dan dengan kartu 8 koin di sebelahnya, mungkin di sini kalian akan fokus kembali untuk bekerja, mencari uang, ya. Bagian lain mungkin lagi fokus untuk memperbaiki sesuatu hal dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah perubahan positif tadi, ya, wheel of fortune, ya. Kalian lagi ingin sebuah perubahan yang positif untuk minggu ini, sehingga dengan kartu 8 koin kalian lagi fokus untuk memperbaiki, misalnya mungkin memperbaiki hubungan dengan seseorang, memperbaiki situasi di tempat kerja, dan sebagainya, ya. Dengan kartu 9 tongkat mungkin di sini kalian akan merasa perlu untuk bertahan, tidak menyerah, dan tidak putus asa, ya, dalam memperjuangkan apa yang kamu harapkan untuk minggu ini, ya. Jadi perlu selalu berpikiran positif, ya, soalnya dalam minggu ini kalian cenderung merasa frustasi dan kecewa, ya, bisa mengenai seseorang ataupun kecewa mengenai suatu hal, ya, dalam minggu ini. Jadi perlu untuk lebih tenang, ya, hadapi semuanya dengan sabar dan relax, ya, dan selalu berpikiran positif. Oke? Kayaknya segitu aja dulu, ya, teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, ya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.